Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya bakal lanjut nyeritai filmnya Si Topeng Laknat yang nggak terasa udah sampai sequel ke-7, yaitu Friday the 13th Part 7 The New Blood. Film yang dirilis pada tahun 1988 ini kembali akan berfokus pada sosoknya Jason yang tidak ada bosan-bosannya melakukan pembunuhan. Sebagai pengingat di film sebelumnya, Jason sebenarnya sudah berhasil dikalahkan. Kala itu, Jason dikalahkan dengan cara lehernya dirantai besi dan kemudian tubuhnya dipasung di dalam danau. Itu di film sebelumnya. Di film ini, dia berhasil lepas dari pasungan itu dan dia pun kembali melakukan hobi laknatnya. Nah, kalian pasti penasaran kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi pada si topeng laknat itu? Kenapa dia bisa keluar dari dalam danau? Padahal kalau dipikir-pikir, rasanya nggak mungkin banget dia bisa lolos dari sana. Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia, alur ceritanya. Cerita film ini bersetting di pinggiran Danau Crystal Lake beberapa bulan setelah film sebelumnya. Tak jauh dari tempat Jason ditenggelamkan, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuannya yang berumur 10 tahun, yaitu Tina. Tina yang saat itu sedang berada di luar, mendengar ayah dan ibunya sedang ribut di dalam rumah. Ibunya si Tina nggak suka dengan kelakuan suaminya, karena dia sering minum tua alias sering mabuk-mabukan. Begitu juga dengan Tina, dia juga nggak suka dengan kelakuan ayahnya itu, apalagi ayahnya suka main tangan kalau udah mabok. Tina yang nggak tahan lagi dengan kelakuannya, kemudian pergi berlari ke dermaga danau. Dia lalu menaiki sebuah perahu, perlahan-lahan menuju ke tengah danau. Ayahnya yang melihat itu, kemudian mengejar Tina membujuknya untuk kembali. Si Tina pun bilang, "Aku membencimu. Ayah jahat, ayah memukul ibu lagi. Pergilah, aku berharap ayah mati." Begitulah katanya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja mata Tina melotot ke arah ayahnya. Muncul gelembung dari perahunya menuju dermaga tempat ayahnya berdiri. Perlahan-lahan gelembung itu merusak dermaga, dan tak lama kemudian, ayahnya tenggelam ke dasar danau setelah dermaga itu hancur berkeping-keping. Tina yang nggak nyangka bakal terjadi seperti itu langsung menangis sambil berteriak memanggil ayahnya. Kalian pasti bingung kan, itu anak kenapa ya? Kok bisa punya kemampuan seperti itu? Apakah dia siluman, tukang sihir, atau titisan superhero? Bukan, itu semua salah. Jadi guys, anak ini punya kemampuan yang bernama telekinesis atau disebut juga psychokinesis. Ini merupakan kemampuan untuk menggerakkan benda dengan hanya menggunakan pikiran saja. Untuk kasus si Tina ini bisa dibilang agak langka. Dia bisa menggerakkan sesuatu yang terbilang sulit seperti yang tadi kalian lihat. Kekuatan ini memang benar adanya ya. Udah banyak orang di seluruh dunia yang punya kekuatan ini, termasuk diantaranya ada di Indonesia juga. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kekuatannya tidak seperti yang dimiliki Tina. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Setelah kejadian itu, scene kemudian berpindah ke beberapa tahun setelahnya, di mana Tina sekarang sudah remaja. Si Tina ini nggak bisa melupakan kejadian yang menimpa ayahnya dulu. Dia sampai sekarang masih sangat bersalah karena ayahnya meninggal gara-gara kekuatan yang tidak disadarinya itu. Dia bahkan sudah dibawa ibunya ke rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi tentang masalah itu. Namun percuma aja, tidak ada kemajuan apapun karena Tina masih kepikiran dengan kematian ayahnya itu. Singkat cerita, karena tidak ada kemajuan apapun, dokter Tina yang bernama Christopher Cruz menyuruhnya datang ke rumah lamanya di pinggiran Crystal Lake tadi. Ada kemungkinan jika Tina kembali ke tempat itu, maka pengobatannya akan lebih manjur, alias dia akan melupakan rasa bersalahnya atas meninggalnya sang ayah. Bersama dengan ibunya yang bernama Amanda Shipper, mereka pun kembali lagi ke rumah itu. By the way guys, setelah kematian ayahnya tadi, Tina bersama ibunya langsung pergi dari kota itu. Mereka tinggal di suatu tempat yang nggak tahu di mana, dan inilah pertama kalinya mereka kembali lagi ke sana. Sesampainya di sana, Tina melihat ada seorang remaja pria yang lagi nyuci mobil, dan ada dua remaja wanita yang lagi berjemur. Para remaja itu bukan di rumahnya Tina, melainkan di samping rumahnya. Mereka menempati rumah itu selama beberapa hari untuk mengadakan pesta kejutan ulang tahun. Gak hanya mereka bertiga aja yang ada di sana. Total ada 10 remaja yang terdiri dari 5 pria dan juga 5 wanita. Yang pertama ada pria bernama Nick, kemudian ada cabe-cabean yang tergila-gila sama Nick, namun Nick sama sekali nggak tertarik, yaitu Melissa.
Lalu ada pria yang tidak bisa hidup tanpa ganja, yaitu David. Kemudian ada Robin dan juga Maddie, yang mana mereka ini sangat suka sama si David. Bahkan saking sukanya, mereka berharap bisa main kuda-kudaan dengan pria itu. Selanjutnya ada seorang pria yang sangat suka menulis, yaitu Eddie. Lalu ada pasangan kekasih yang setiap hari selalu main kuda-kudaan, gak peduli tempatnya di mana, yaitu Russell dan juga Sandra. Kemudian yang terakhir ada pasangan kekasih lagi yang bernama Benjamin dan juga Catherine. Seperti yang saya bilang tadi, ke-10 orang ini akan menyiapkan pesta kejutan ulang tahun seseorang yang tidak lain adalah sepupu Nick, yaitu Michael. Oke, sekarang kita balik lagi ke Tina. Setelah bertemu dengan ketiga remaja itu, Tina kemudian diajak Dr. Drew ke sebuah ruangan untuk melakukan terapi. Terapinya sendiri bisa dibilang agak aneh. Dia disuruh untuk menggerakkan korek api, sementara dokter itu merekamnya dengan kamera. Konsentrasi dan juga fokus, itulah yang disuruh Dr. Drew kepada Tina. Tina kemudian mencobanya, namun dia bilang dia tidak bisa melakukan itu. Katanya, hal itu tidak bisa dilakukan sesuka hati karena itu terjadi secara natural alias alami. Dr. Drew yang tidak percaya dengan itu menyebut Tina sedang berbohong. Katanya, ini bisa dilakukan saat Tina berada di puncak emosinya. Tina kemudian mencobanya lagi, dan kali ini korek itu pun bergerak. Adapun alasan korek itu bergerak adalah karena Tina memikirkan dokter itu alias marah terhadapnya. Si Tina ini memang dari awal nggak suka sama dokter itu. Dia merasa dokter itu tidak peduli dengan dirinya, hanya peduli dengan kekuatan telekinetiknya saja. Hal ini pun sempat dibilangnya di sini, namun dokter itu langsung menyangkalnya. Sebelum pergi dari sana, Tina tidak sengaja membakar korek itu karena sudah benar-benar marah sama dokter itu. Pada malam harinya, Tina yang masih bersalah atas kematian ayahnya mendatangi dermaga tempat ayahnya tenggelam dulu. Dia benar-benar tidak menyangka kalau ayahnya bakal meninggal dengan sangat tragis karena dirinya. Sambil menangis dan sambil juga melihat di danau itu, Tina meminta maaf kepada ayahnya, berharap ayahnya bisa kembali lagi. Nah, di sini si Tina agak aneh nih. Dia mencoba untuk membangkitkan ayahnya dengan cara menggunakan kekuatan telekinetiknya. Memang berhasil sih apa yang dilakukannya, namun yang bangkit bukan ayahnya guys, melainkan si topeng laknat. Si Tina nggak sadar kalau dia sudah membangkitkan Jason yang selama ini dipasung di dalam danau itu. Spontan Tina pun langsung terkejut, bahkan dia sampai pingsan setelah melihat Jason bangkit kembali. Si Jason sekarang penampakannya sangat mengerikan guys. Sebagian kulit badannya sudah tidak ada sehingga tulangnya bisa terlihat dengan sangat jelas. Mulai dari tulang belakangnya, lalu tulang dadanya, kemudian tulang wajahnya, dan terakhir tulang kakinya juga terlihat dengan sangat jelas. Intinya, si topeng laknat sekarang sudah kembali dan dia akan membunuh orang-orang yang ada di depan matanya. Nah, untungnya si Tina tidak menjadi korban pertamanya Jason. Setelah bangkit, Jason pergi begitu saja, meninggalkan Tina yang didatangi oleh ibunya dan juga Dr. Drew. Yang menjadi korban pertamanya adalah Michael dan juga pacarnya. Saat perjalanan menuju ke tempatnya Nick, mobil mereka tiba-tiba saja mogok. Mereka kemudian terpaksa berjalan, dan kesempatan ini pun tidak disia-siakan sama Jason. Yang pertama dibunuh adalah pacarnya Michael, yaitu Jen. Jen dibunuh dengan cara lehernya ditusuk menggunakan paku yang biasa digunakan untuk tenda camping. Sementara si Michael sama juga dibunuh menggunakan paku tenda. Namun bedanya bukan lehernya yang ditusuk, melainkan punggungnya yang dilempar paku itu. Setelah itu, Sin kemudian pindah ke Tina yang diajak Nick untuk datang ke tempatnya. Mereka sedang menyiapkan pesta ulang tahun untuk Michael tanpa menyadari si Michael sudah meninggal. Di sini, Tina pun bertemu dengan orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi. Semuanya ramah-ramah sama si Tina, kecuali satu orang, yaitu Melissa. Dia sangat cemburu melihat kedekatan Tina dan juga Sini. Nah, lagi asik-asiknya menikmati pesta, Tina tiba-tiba saja mendapat penglihatan mengerikan. Dia melihat Michael dibunuh Jason, persis seperti yang terjadi tadi. Sontak Tina pun langsung terkejut dan kemudian secepatnya meninggalkan pesta itu. Belum selesai dengan kejutan mengerikan itu, Tina kembali dikejutkan dengan sesuatu. Dia melihat paku tenda tertancap di pintu rumahnya yang tadi digunakan Jason untuk membunuh Michael.
Tina kemudian bilang soal ini pada ibunya dan juga Dr. True, namun Dr. True tidak mempercayainya. Menurutnya itu hanya halusinasi Tina saja, karena Tina tidak bisa berhenti memikirkan ayahnya. Tina yang tidak mau dianggap hanya berhalus saja, kemudian menyuruh Dr. True melihat paku itu, namun paku itu sudah tidak ada lagi. Setelah itu, scene kemudian pindah ke tengah hutan, di mana ada dua orang yang sedang berkemping. Mereka bernama Daniel dan juga Judy. Udah tahulah kalian ya, apa yang bakal terjadi sama mereka. Ya, mereka adalah korban selanjutnya Jason. Pembunuhan yang dilakukan terhadap mereka pun terbilang sangat sadis. Daniel dibunuh dengan cara perutnya ditonjok sampai bolong pada saat dia sedang mengambil kayu bakar. Sementara si Judy dibunuh pada saat dia lagi telanjang. Dia sebenarnya mau siap-siap untuk main kuda-kudaan sama Daniel, namun dia nggak tahu kalau Daniel udah meninggal. Nah, si Judy yang saat itu berada di dalam kantong tidur, langsung ditarik Jason sak kantong-kantongnya, dan kemudian kantong itu dihantamnya ke pohon. Emang gila guys kekuatan si topeng laknat ini. Hanya sekali hantaman saja, Judy seketika itu langsung meninggal. Keesokan malamnya, Tina yang sudah tidak tahan dengan keadaan di tempat itu, meminta kepada ibunya agar mereka pergi dari sana. Dia juga marah sama Dr. True karena tidak mempercayai semua yang dia katakan. Dr. True dan Tina serta ibunya pun sempat berselisih karena Dr. True bersikeras Tina tidak boleh pergi dari sana. Dia bahkan sampai berteriak-teriak pada ibunya Tina, dan ini pun membuat Tina sangat marah terhadapnya. Saking marahnya, dia hampir saja membunuh dokter itu dengan cara menggerakkan TV ke arah wajahnya. Setelah itu, kembali lagi kita akan melihat kekejaman Jason dalam membunuh korbannya. Kali ini, korbannya adalah Russell dan juga Sandra yang saat ini mau bersenang-senang di dalam danau. Sandra yang sudah di dalam danau dalam keadaan telanjang bulat menyuruh Russell untuk menyusulnya ke sana. Russell pun langsung buru-buru buka baju dong, karena udah nggak sabar untuk nyicipi surga di dalam danau. Namun, bukannya surga dunia yang didapatnya, dia malah dikirim ke surga akhirat oleh si Jason. Adapun cara Jason membunuhnya adalah dengan cara mengkapak wajahnya. Sementara pacarnya alias si Sandra dibunuh dengan cara tubuhnya ditarik ke dalam danau. Udah makin ngeri nih guys, total udah 6 orang yang dibunuh sama Jason dan cara bunuhnya pun sangatlah sadis-sadis. Ya iyalah pasti sadis, kalau nggak sadis bukan si topeng laknat namanya. Nah, setelah membunuh mereka, target selanjutnya Jason adalah para remaja yang sedang berpesta di rumah. Pesta yang mereka lakukan juga bukan sekedar pesta biasa. Robin dan David sedang main kuda-kudaan di kamar atas. Lalu ada Melissa yang juga ikut-ikutan bersama dengan Eddie, walaupun itu hanya untuk membuat Nick cemburu. Kemudian yang terakhir ada Benjamin dan juga Catherine yang sedang bersenang-senang di dalam mobil van. Hanya 2 orang yang tidak ikut berpesta, yaitu Nick dan juga Maddie. Maddie cemburu melihat Robin dan juga David, sehingga dia mempercantik dirinya di dalam kamar. Sementara si Nick pergi mencari Michael ke dalam hutan, karena seharusnya Michael sudah datang sejak semalam. Nah, para remaja yang sedang berpesta itu nantinya bakalan mati guys. Tapi nanti ya, nggak sekarang. Biarkan saja mereka menikmati desaan-desaan untuk terakhir kalinya. Sekarang kita pergi ke ibunya Tina yang diam-diam masuk ke ruang kerja Dr. True. Di sini dia pun dibuat terkejut karena ternyata dokter itu tidak benar-benar ingin mengobati anaknya. Si dokter brengsek itu ternyata hanya ingin mengeksploitasi kekuatan Tina saja. Tina sengaja dibawa ke tempat itu untuk menjaga tingkat emosinya tetap stabil. Dengan begitu, Tina akan menghasilkan kekuatan telekinesis yang sangat besar yang belum pernah dimiliki oleh orang lain. Selain mengetahui tentang itu, Ibu Tina juga menemukan paku tenda yang tertancap di depan rumah tadi yang ternyata disembunyikan sama dokter itu. Dia pun baru sadar apa yang dibilang Tina bukanlah halusinasi, melainkan itu semua adalah nyata. Tak berselang lama, dokter itu datang ke sana dan mereka pun langsung berdebat hebat. Tanpa mereka sadari, ternyata perdebatan ini didengar oleh Tina. Tina pun langsung cepat-cepat pergi dari sana naik mobil setelah mendengar dokter True bakal memasukkan dia ke rumah sakit jiwa lagi. Nah, baru aja beberapa meter pergi, Tina melihat penglihatan tentang ibunya yang dibunuh sama Jason. Sontak penglihatan ini pun langsung membuatnya terkejut sampai-sampai dia mengalami kecelakaan.
Untungnya kecelakaan itu tidak membuat Tina terluka. Karena takut ibunya kenapa-napa, Tina kemudian kembali ke rumahnya melalui hutan. Kita biarin aja lah ya si Tina itu, sekarang nggak usah kita urusin dulu dia. Kita sekarang pindah ke para remaja gila tadi yang sudah selesai bersenang-senang dan sekarang giliran Jason yang bersenang-senang. Satu persatu dari mereka dibunuhnya tanpa rasa kasihan sedikit pun dan yang pertama dibunuh adalah Maddie. Si Maddie ini padahal nggak ada buat dosa seperti remaja lain tapi Jason nggak peduli. Baginya siapapun orang yang dilihatnya mereka adalah orang yang dulu membunuh ibunya. Nah, si Maddie dibunuh Jason dengan cara lehernya digorok menggunakan celurit. Selanjutnya ada Benjamin yang dibunuh dengan cara wajahnya diremukkan. Lalu Catherine yang bisa dibilang matinya agak berbeda dari yang lain. Matanya ditusuk Jason menggunakan trompet yang seharusnya digunakan untuk pesta ulang tahun. Kemudian yang keempat, Jason menikam perutnya David menggunakan pisau dapur dan kemudian kepalanya dipenggal. Selanjutnya ada si Eddie yang kepalanya juga dipenggal dan kemudian ditaruh di pot bunga. Kemudian yang terakhir, Jason dengan sadisnya melempar Robin dari jendela setelah Robin melihat kepala David yang sudah terpenggal tadi. Loh, bukannya ada satu lagi ya bang, yaitu si Melissa. Si cabe-cabean itu berhasil selamat guys, karena dia pergi dari rumah untuk menghindari Eddie. Si Eddie nggak bisa muasi dia di kasur, karena Eddie terlalu cupu. Lagian, Melissa melakukan itu untuk membuat Nick cemburu, namun percuma aja Nick sedang berada di luar. Ya, kalaupun Nick ada di sana, dia juga nggak bakal cemburu, karena dia nggak ada rasa sama cabe-cabean itu. Setelah itu, Sin kemudian pindah ke ibunya Tina dan juga Dr. Cruz yang sekarang berada di mobil Tina yang kecelakaan tadi. Ibunya kemudian berteriak-teriak memanggil Tina sambil masuk ke dalam hutan bersama dokter itu. Sementara Tina yang dari tadi sudah berada di dalam hutan, tiba-tiba saja ketemu dengan Nick yang sedang mencari Michael. Tina pun bilang kalau dia harus mencari ibunya dan mereka pun kemudian pergi bersama-sama. Nah, tak lama kemudian mereka menemukan mayatnya Michael yang sudah disangkuti Jason di sela-sela pohon. Nick pun langsung terkejut dengan hal ini, tidak menyangka kalau sepupunya itu telah meninggal. Setelah itu, mereka kemudian lanjut ke rumahnya Tina dan sesampainya di sana, giliran Tina yang dibuat terkejut. Selain melihat paku yang disimpan Dr. Cruz tadi, dia juga melihat artikel tentang Jason. Di sini dia pun baru tahu, orang yang dibangkitkannya dari dalam danau tadi ternyata adalah psikopat kejam yang sudah melegenda di kota itu. Nah, setelah mengetahui tentang ini, Tina kembali lagi ke hutan untuk mencari ibunya, sementara Nick melihat kondisi para teman-temannya. Setelah itu, Sin kemudian balik lagi ke ibunya Tina dan juga Dr. Cruz yang dikejutkan dengan kehadiran Jason. Si dokter ini ternyata jahat banget guys. Dia sengaja memberikan ibunya Tina sama si Jason, alias dalam tanda kutip menumbalkannya agar dia bisa selamat. Tenang guys, dia langsung mendapat karma atas perbuatannya itu. Tak lama kemudian, Jason berhasil menemukannya dan langsung membunuh dia dengan sangat sadis. Jason membelah perutnya menggunakan mesin pemotong rumput yang didapatnya entah dari mana. Setelah itu, Sin kemudian balik lagi ke Tina yang sudah ketemu dengan ibunya, namun sayangnya ibunya sudah menjadi mayat. Tina pun sangat terkejut melihat itu, tapi dia kemudian dibuat makin terkejut setelah melihat mayat beberapa remaja yang dikumpulkan Jason di hutan itu. Belum selesai dengan kejutan-kejutan mengerikan itu, Tina kembali mendapat kejutan yaitu melihat Jason ada di hadapannya. Dipikir si Jason, Tina ini seperti manusia yang lainnya, akan gampang untuk dibunuh. Namun pada saat Tina mengeluarkan kekuatan telekinesisnya, Jason pun langsung panik, mirip kayak korban-korbannya selama ini. Agak kocak sih guys di sini, karena untuk pertama kalinya kita bisa melihat si Jason panik. Ternyata si topeng laknat itu bisa panik juga ya. Nah, adapun kekuatan yang dilakukan Tina adalah dia menggerakkan akar pohon di sampingnya Jason, lalu akar itu melilit badannya, kemudian Jason terjatuh di kubangan air, dan diakhiri dengan Tina yang menyetrum badannya Jason. Bukan Jason namanya, kalau gitu aja dia langsung mati. Gak pakai waktu lama, dia bangkit lagi, dan ini pun membuat Tina langsung lari ke tempat para remaja tadi.
Di sini dia kembali melawan Jason dengan melempar sofa ke arahnya, lalu melempar pot bunga yang berisi kepalanya Eddie, walaupun awalnya dia sangat ketakutan melihat itu, dan terakhir dia berlari ke rumahnya sambil melakukan ini pada si Jason. Sesampainya di rumah, Tina bertemu dengan Nick dan juga Melissa. Tina menyampaikan pada Nick kalau ibunya telah dibunuh sama Jason, tapi dia juga sudah membunuh Jason. Dipikirnya si Jason bakal mati semudah itu. Tak lama kemudian mereka semua dibuat terkejut setelah tiba-tiba saja Jason berdiri di depan pintu rumah. Dia dengan ngerinya langsung mengkapak wajahnya Melissa yang saat itu tidak percaya tentang keberadaan Jason. Di sini, Tina kembali melawan Jason menggunakan kekuatan telekinetiknya. Mulai dari menghantam wajahnya Jason menggunakan lampu gantung, lalu topengnya Jason dibuat seketat-ketatnya oleh Tina hingga membuat kepalanya mengeluarkan nanah. Karena sudah sangat ketat, topeng itu kemudian terlepas dari wajahnya, dan sekarang terlihatlah wajah asli Jason yang sudah membusuk. Gak hanya itu aja, Tina juga menggantung Jason dengan kabel lampu dan kemudian menjatuhkannya ke ruang bawah tanah. Walaupun sudah disiksa sedemikian rupa, percuma aja Jason ini benar-benar sangat tangguh. Dia kemudian bangkit lagi sambil menarik Tina ke dalam ruangan itu. Sekali lagi, Tina kembali mencoba melawan Jason dengan melempar paku ke wajahnya, lalu tubuhnya disiram bensin, dan terakhir Jason dibakar hidup-hidup di ruangan itu. Karena api di tubuhnya Jason menjalar ke seluruh rumah, Tina bersama Nick kemudian cepat-cepat pergi dari sana. Mereka menyelamatkan diri dengan lari ke dermaga, dan di saat yang bersamaan, rumah itu tiba-tiba meledak. Menurut kalian masih hidup dia guys? Ya jelaslah masih hidup, Jason itu bukan kaleng-kaleng. Dengan tubuh yang sekarang semakin menyeramkan, Jason kembali menyerang Nick dan juga Tina. Nick dipukulnya sampai jatuh ke perahu dan seketika itu dia langsung pingsan. Sementara Tina yang kakinya dalam keadaan terluka kembali melawan Jason menggunakan kekuatannya. Kalau tadi dia melempar barang atau menggerakkan barang ke arah Jason, kali ini berbeda. Dia memikirkan roh ayahnya bangkit dari dalam danau dan benar saja, tak lama kemudian ayahnya tiba-tiba muncul. Sambil membawa rantai besi, ayahnya mengikat lehernya Jason dan kemudian menarik Jason ke dalam danau itu. Cuma itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan Jason. Tapi agak aneh juga ya, kok tiba-tiba roh ayah Tina bisa muncul dan kemudian membantu anaknya untuk mengalahkan Jason. Ya, namanya juga film, pasti ada nggak masuk di akalnya walaupun sedikit-sedikit. Nah, keesokan harinya, mereka dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Di sana juga ada polisi serta damkar yang membantu memadamkan bekas ledakan tadi. Ini pun menjadi scene terakhir dalam film ini, dan mudah-mudahan si topeng laknat itu tidak bangkit lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin sih, dia pasti bakalan bangkit lagi. Jadi itulah guys, alur cerita film si topeng laknat yang ketujuh, yaitu Friday the 13th Part 7 The New Blood. Setelah film ini, nantinya bakal ada sequel lanjutannya alias film ke-8. Film ke-8 itu sangat menarik guys, karena kita bakal disajikan cerita yang berbeda dari film-film Jason sebelumnya. Film itu juga menjadi salah satu favorit saya dari kesemua filmnya Jason. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan notifnya agar kalian tidak ketinggalan saat saya mengupload alur cerita itu. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.